Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pok, ketemu lagi dengan aku. Oh ya, aku mau ngucapin minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Maafin semua salah-salahku, baik yang aku sengaja maupun yang tidak aku sengaja. Oke, Pok, kemarin itu aku sempat janji bakal bikinin video tentang kisah misteri di kilo 14, cuman karena waktunya terlalu mepet, jadi aku nggak sempet. Baru hari ini sempetnya. Oke, sebelum ke videonya, Pok, silakan klik dulu tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Jangan lupa like juga, comment, and share biar aku lebih semangat lagi bikin videonya. Oke, kita langsung aja ke ceritanya. Oke, Pok ya. Jadi, kilometer 14 ini itu letaknya di Jalan Poros, Samarinda, Balikpapan. Nah, di situ tuh, Pok, Jalan Poros yang banyak hutan-hutannya gitu, belum terlalu banyak rumah. Dulunya itu sebenarnya sih ini tuh cerita lama, cuman karena aku baru ingat aja gitu kalau ini tuh pernah kejadian karena saking lamanya cerita itu tuh kayak sudah hilang gitu, sudah banyak orang yang nggak tahu kan karena itu tuh waktu aku masih SMP. Jadi dulu itu ceritanya waktu aku masih SMP di situ tuh ada kecelakaan, terus tuh korbannya meninggal di tempat. Nah, kecelakaannya itu pas di kilometer 14 itu, Kok. Jadi kalian yang pernah melintas lewat situ tuh di kilometer 14 ada kayak pos, entah itu pos ronda atau cuman tempat-tempat buat berteduh atau gimana, itu warnanya orange. Nah, pas depannya situ itu kan memang tikungan ya, Pok ya. Jadi mungkin karena faktor jalan juga. Jadi di situ waktu ada yang kecelakaan, meninggal di tempat, itu darahnya masih ada di situ. Jadi katanya semenjak kejadian itu banyak orang-orang yang lewat situ suka ngedengerin suara kayak nangis, kayak pilu gitu, suaranya gimana sih yang kayak sedih banget, menyayat hati gitu. Jadi orang itu punya usul gimana kalau bekas darahnya itu ditambal aja pakai aspal baru biar nggak gimana-gimana dulu tuh. Soalnya zaman dulu tuh orang kan suka usil ya. Kalian tau nggak sih mitos-mitos katanya kalau misalkan ada darah bekas kecelakaan, terus kita mau dengar suara orang itu diperesin jeruk nipis, katanya kita dengerin tuh dia nangis. Bener nggak? Kalian percaya nggak? Atau mungkin diantara kalian ada yang pernah coba? Nah, jadi, Pok, yang bekas darahnya itu ditambal pakai aspal baru. Jadi mungkin kalau sekarang kalian lewat di depan pos itu kayak ada bekas tambalan aspal di situ. Terus itu, Pok, kalau misalkan zaman dulu ya, kalau zaman sekarang sih aku udah nggak terlalu ngerasain. Jadi zaman dulu itu mungkin karena kita kayak tersugesti gitu kalau di situ tuh angker. Jadi kalau kita lewat itu hawanya beda, kayak panas apa gimana gitu. Nah, pernah kejadian ini tuh orang kampung kita juga, katanya aku dengerin ceritanya sih, katanya tuh aku nggak tahu persis ya jamnya jam berapa dia lewat di daerah situ. Kayaknya dia tuh lagi ngeblank gitu kalau almarhumah itu udah meninggal gitu kan. Terus tuh dia lewat lah di kilometer itu. Pas sudah agak jauh seret, dia lihat lah tuh ada perempuan yang manggil. Kan kita juga kenal sama korbannya kan. Terus tuh dia ngeblank mungkin ya kalau itu tuh sudah meninggal. Singgahlah dia, tapi kayak agak ngelewatin gitu. Ini perempuan yang dia kayak ngelewatin gitu kan. Terus kayak kan dipanggil gitu kan. Udah nih, dia pas nengok kan, lah udah nggak ada. Dia tuh baru langsung kepikiran, astagfirullahalazim, oh iya ternyata kan itu sudah meninggal kayak gitu. Udah tuh langsung tancap gas. Ya gimana nggak tuh? Ya Allah, aku kayak gimana ya? Dengernya aja kayak, ih kok bisa sih kayak gitu ya kan. Tapi ini aku dengerin ceritanya emang kayak gitu. Jadi kalau misalkan kalian mau percaya boleh, kalau misalkan kalian nganggap ini juga cuma kayak cerita-ceritaan aja nggak apa-apa sih, kan aku menceritakan apa yang aku dengar. Tapi kalau yang cerita yang ini, yang kedua ini, itu tuh yang ngalamin bapakku sendiri. Jadi aku ceritain ya. Jadi malam itu bapakku tuh dari Wisma, terus tuh dia lewat dong di situ sekitaran tengah malam sih, mungkin kalau nggak jam 11, jam 12 lah, lewatlah di situ. Dia lupa juga sih, kan katanya sekarang itu kalau kita lewat situ kita harus klakson 3 kali. Nggak ngerti juga sih gimana, mungkin cuma kayak permisi gitu ya. Bapakku lewatlah di situ, dia lupa kok klakson. Tak lupa, bilang orang Bugis tuh, tak lupa dia. Mati motornya, langsung mati di tempat itu. Mungkin lewat sedikit lah mati. Kaget lah bapakku ini kan. Dia cek bensin, dikiranya habis bensinnya kan. Dicek, senterin, masih banyak. Busi, dicek, masih bagus, nggak ada masalah apa-apa. Tapi bapakku tuh sampai di situ masih juga belum ngeh gitu kalau dia tuh lagi di mana, tuh nggak ngeh. Terus itu dia ya udah, dia apa tuh motornya tuh ditenteng, dia apa sih, dibawa aja gitu, nggak dinyalain, kan nggak bisa nyala. Jadi yang bapakku rasain itu, Pok,
waktu dia bawa motornya itu, dia dorong motornya itu tuh katanya rasanya tuh berat banget itu motor. Jadi kayak ada yang ikut naik gitu. Cuman ya tetap aja gitu kan dibawa. Nah, kenapa bapakku tuh langsung kayak astagfirullahalazim, iya ini kan kilometer 14 ya. Sudah, dia berhenti, dia standarkan itu motor. Terus tuh dia baca doa. Aku nggak tahu sih, kalau nggak salah dia baca ayat kursi gitu. Terus tuh disapuin ke jok motor. Saya diusap gini 3 kali. Habis itu dia pas dia bawa lagi udah ringan, dia mulai starter. Alhamdulillah po, nyala motornya. Udah dia pulang tuh tanpa gangguan apapun, dengan lancar sampai rumah. Sampai rumah dia ceritalah. Nah, kalau misalkan kalian yang pernah lewat-lewat situ, mungkin juga ada pengalaman-pengalaman kayak yang pernah dialami bapakku, atau pengalaman-pengalaman lain, atau gimana, karena sekarang tuh beritanya udah tenggelam gitu. Jadi aku kayak ingat-ingat aja sih, dimana sih yang pernah ada kayak gitu. Jadi aku ngebahas lagi. Nah, kalau kita dari kilo 14 kita turun lagi sedikit 1 kilo, itu langsung ke kilometer 13. Kalau kalian pernah lewat di kilo 13, ada rumah sendirian yang catnya itu apa? Lambang Pemuda Pancasila warna orange. Nah, dulu po rumah itu apa ya? Penghuninya itu, maksudnya orang yang nempatin rumah itu po apa ya? Jualan sembako, rame lah di situ. Tapi kan tahu sendiri rumah itu, maaf po ya aku melenceng ke rumah karena deket-deket aja kan. Jadi mungkin bersambung gitu misterinya kilo 13 14 setahuku ya. Rumah itu dulu waktu masih ada penghuninya tuh rame po jualannya, jualan sembako gitu, jualan bensin dan segala macamnya. Cuman karena memang tempatnya yang nikung, jadi kayak orang susah gitu kalau mau berhenti di situ kan. Terus nggak lama aku, kalau misalkan aku pulang ke kilo, kok rumah ini kok kosong gitu ya, udah nggak jualan lagi mungkin ya gitu, tapi mungkin ada masih penghuninya. Tapi yang pas aku dengerin ceritanya po, ternyata katanya rumah itu satu keluarga itu meninggal dibantai, maksudnya iya mungkin pembunuhan berantai kali ya. Jadi satu rumah itu meninggal semua, kabarnya sih dirampok. Karena kan memang di situ nggak ada rumah ya, cuman dia sendiri aja dan lumayan gitu, maksudnya lumayan berada kayaknya si orangnya. Terus katanya dia dirampok, terus satu keluarga itu dibunuh, terus rumah itu kosong kan. Aku nggak tahu sih bener nggak sih ceritanya, aku cuma dengerin gitu. Terus nggak lama katanya ada lagi yang nyewa rumah itu, mungkin yang penyewa barunya nggak dikasih tahu kali ya latar belakangnya gimana, dan mereka masuk lagi ke rumah itu dan kejadian sama terulang lagi po. Jadi rampok itu kayaknya suka gitu sama rumah itu, karena apa ya, nggak ada siapa-siapa, maksudnya nggak ada rumah lagi di sekelilingnya kecuali dia sendiri. Jadi enak gitu rampoknya kan, mau ngebunuh mau ngerampok enak, leluasa. Dan katanya kayak gitu juga po, berantai dibunuh lagi nih satu keluarga, dan sampai sekarang rumah itu kosong. Kalian pernah lihat mungkin ya, rumahnya udah ditumbuhin semak belukar, udah nggak ada pintunya ya kan. Nah, dengar-dengar tuh juga sering ada penampakan di situ po, kayaknya sih mungkin arwah-arwah penghuninya kali ya, penghuni rumah itu ya kan, kan mereka meninggalnya tragis gitu. Tapi kalau misalkan orang itu katanya sih, mitos rumah itu kalau misalkan kita tahu, kita bakal dilihatkan gitu. Tapi kalau misalkan kita nggak tahu apa-apa ya, rumah itu ya nggak kenapa-napa, biasa aja. Cuman memang kalau aku pulang dari Samarinda ke Kilo, lewat situ tuh emang kayak aneh po, mungkin karena aku tahu ceritanya kali ya. Jadi kayak aduh gimana gitu. Aa juga gitu, Aa juga ngerasanya ada yang aneh kalau kita udah lewat situ. Nah, aku punya temen nih, dia kayak, aku nggak ngerti sih dia indigo apa bukan ya, yang jelas dia bisa lihat makhluk makhluk astral gitu. Jadi emang dia bilang kalau misalkan di kilo 13 itu, di rumah itu emang pengaruh mistisnya kuat. Aku nggak tahu sih, kayaknya dia pernah bilang sama aku kalau dia ada ngelihat perempuan di daerah situ, di rumah itu. Waktu dia pulang dari Kilo, dari rumahku, dia kan motor ke Samarinda tuh sama aku, cuman kami berdua sama-sama naik motor. Aku naik motor sendiri, dia juga naik motor sendiri. Terus tuh dia katanya merasa kalau stang motornya itu selalu diarahkan ke kiri po, jadi kayak mau ke kiri terus gitu. Iya kak, rumah itu kan kalau kita dari Kilo mau ke Samarinda kan dia rumahnya sebelah kiri, jadi dia hampir belok ke situ po, cuman dia kayak langsung astagfirullahalazim, langsung ini lagi, normal lagi. Pernah nggak kalian ngalamin kayak gitu? Kalau pernah kalian bisa cerita langsung di komentar supaya aku juga tahu. Kalau misalkan ada info yang beda, mohon maaf, karena ya kalian tahu sendiri ya, aku nyeritain berdasarkan yang aku dengar. Karena kalau aku mau tanya-tanya ke sana juga, mau tanya siapa, di sana nggak ada siapa-siapa. Oke ya, Pok ya. Oke, janjiku sudah lunas. Aku udah cerita tentang kilometer 14. Mohon maaf kalau ini tuh nggak serem, tapi aku cuma cerita aja dan berbagi-berbagi aja. Oke, Pok, sampai sini dulu ceritanya. Terima kasih banyak karena kalian udah mau dengerin cerita aku dan tentang video aku. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.